gratis tapi aku guru. Dari mana? Dari kelas 2 ini. Ya. Di ISP. Kita cek COVID dulu. Di sini Kak, maaf ganggu ya. Di sini saya mau nanya-nanya ya. Nama Kakak siapa nih? Nama saya Muhammad Tasya. Kelas berapa? Kelas 2E ISP. Nama saya Dika. Dari sembilan. Namanya perkenalkan, nama saya Nur Fikri Saputra. Saya dari program studi akuntansi D3 kelas B, kelas 2B. Investasi adalah saham dan perusahaan. Kalau sepengetahuan Kakak, apa itu investasi? Sepengetahuan saya, investasi itu adalah seperti kayak ibaratnya kita punya aset, kita nih investasikan aset ini biar bisa mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi, kalau tadi kan saham ya, itu kalau saham standar berarti kalau ini investasi ini penanaman modal atau uang pada perusahaan ini. Tanaman modal. Ya, penanaman. Sebelumnya ini saya mau nanya apa itu investasi? Investasi itu ketika investasi itu kita memberikan dana, bisa berupa uang ataupun hal lain dengan bertujuan nantinya akan mendapat keuntungan. Jadi kayak investasi itu ketika apa? Investasi modal ke orang terus nanti akhirnya dapat keuntungan kan? Tidak cuma orang, bisa juga perusahaan atau hal yang nantinya dapat menguntungkan diri kita sendiri. Nah, di sini kita sudah menyaksikan bersama-sama video kegiatan wawancara yang saya dan teman saya lakukan sebelumnya. Di situ saya dan teman-teman menanyakan apa itu investasi atau apa yang mereka ketahui tentang investasi. Nah, dari sekian banyak yang sudah saya dan teman saya wawancarai, banyak mahasiswa dari Politeknik Negeri Pontianak menjawab bahwa investasi itu adalah suatu kegiatan di mana seseorang menanamkan sebuah saham yang bertujuan atau menginginkan keuntungan di masa depan atau agar nilai aset yang mereka miliki itu bisa meningkat atau bisa menambah keuntungan di masa depan. Lalu ada juga yang menjawab bahwa investasi itu kegiatan sebuah jual beli saham dari suatu perusahaan. Nah, dari semua jawaban itu mungkin sudah benar atau itu bagian kecil dari kegiatan investasi itu sendiri. Nah, di sini dari semua jawaban itu saya akan menyimpulkan beberapa pengertian dari sebuah investasi itu apa, atau agar lebih jelas sedikit dari pengertian investasi itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada yang mungkin kurang pas saya menyampaikannya, saya mohon maaf karena di sini saya dan teman-teman saya juga masih belajar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang investasi itu apa. Investasi adalah tindakan menempatkan uang atau sumber daya lainnya ke dalam suatu aset atau proyek dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Kemudian investasi juga itu mempunyai tujuan utama dari investasi adalah untuk mengembangkan nilai dari aset atau modal yang diinvestasikan. Adapun beberapa elemen yang terkait dengan investasi seperti 1. Modal. Modal itu adalah suatu jumlah uang atau aset lain yang ditempatkan dalam investasi. Ini bisa berupa uang tunai
saham, obligasi, properti atau aset lainnya. Kemudian yang kedua, aset. Aset itu adalah barang atau kekayaan yang dimiliki oleh individu atau entitas dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset dapat berupa properti atau contohnya tanah atau bangunan. Kemudian uang tunai atau aset keuangan lainnya. Ketiga, keuntungan. Keuntungan itu adalah termasuk dalam tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan contoh bisa berasal dari berbagai sumber seperti peningkatan nilai aset, pendapatan dari dividen atau bunga, atau pengembalian modal dari investasi. Kemudian keempat, ini yang perlu diperhitungkan dalam melakukan kegiatan investasi, yaitu resiko. Setiap investasi memiliki tingkat resiko yang terkait dengannya. Resiko ini bisa bervariasi tergantung pada jenis investasi yang dipilih. Semakin besar potensi keuntungan, biasanya semakin besar pula resiko yang terkait. Jadi sebelum melakukan investasi, kita harus mengukur resiko yang akan terjadi di masa depan. Bisa jadi kita mendapatkan untung ataupun kita akan rugi dalam melakukan kegiatan investasi tersebut. Kemudian yang perlu kita lihat kembali juga waktu. Waktu adalah faktor kunci dalam investasi. Waktu dapat mengetahui tingkat pengembalian investasi serta tingkat risiko yang terkait. Konsep waktu dalam investasi seringkali terkait dengan strategi investasi jangka panjang atau jangka pendek. Kemudian yang keenam, diversifikasi. Itu seperti strategi yang digunakan untuk mengurangi risiko dengan menempatkan dana dalam berbagai jenis investasi. Dengan cara ini, jika suatu saat investasi tidak memberikan hasil yang diharapkan atau itu dapat mengurangi kerugian atau kerugian dapat dikompensasi oleh kinerja positif dari investasi lainnya. Lalu tujuan investasi setiap investor memiliki tujuan yang berbeda dalam melakukan investasi. Tujuan investasi dapat berkait dari menghasilkan pendapat pasif, mempersiapkan pensiun, menghasilkan keuntungan jangka panjang, atau mencapai tujuan keuangan lainnya. Lalu elemen yang terakhir itu evaluasi dan pengelolaan. Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerja investasi serta memperbarui strategi investasi sesuai kebutuhan dan perubahan di pasar. Jadi, investasi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk saham, obligasi, reksadana, properti, logam mulia, dan lain sebagainya. Setiap jenis investasi memiliki karakteristik, risiko, dan potensi pengembalian yang berbeda. Penting bagi investor untuk memahami profil risiko dan keuntungan dari setiap investasi sebelum melakukan keputusan. Jadi itulah yang dimaksudkan dari kegiatan investasi atau pengertian investasi itu sendiri. Jadi sebelum melakukan kegiatan investasi harus diperhatikan dulu waktu berapa lama yang diperlukan untuk memperoleh tujuan keinginan keuntungan yang kita harapkan. Lalu resiko yang akan mendatang itu beresiko besar atau tidak, dan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi jika ada yang salah dari pengucapan saya mohon maaf. Sebelumnya Bapak mau nanya nih tentang saham dan obligasi. Saham itu berupa investasi jangka panjang ataupun jangka pendek. Saham itu sama jenis dengan investasi juga. Cuman saham itu adalah salah satu kayak kita itu membeli sesuatu kayak pemilikan perusahaan. Saham. Kalau saya saham itu penyertaan modal yang lebih besar. Saham itu bisa berupa aset, barang, maupun uang juga bisa, tanah itu bisa saham juga yang saya tahu.
menjawab bahwa saham adalah saham berupa tanah, bangunan, dan juga uang. Nah, di sini saya menandakan sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan saham. Saham adalah instrumen keuangan yang mewakili pemilikan sebagian dari perusahaan tersebut. Nah, misalnya nih ketika Anda membeli saham di suatu perusahaan, maka itu sama saja artinya Anda membeli sebagian kecil dari suatu perusahaan tersebut. Nah, selain itu juga saham dapat diperdagangkan di pasar saham, di mana harga saham dapat ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari para investor. Nah, selain itu juga dalam investasi saham juga memiliki risiko, tetapi juga dapat memberikan potensi pengembalian yang tinggi. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Obligasi itu surat pinjaman dengan bunga tertentu. Kalau tentang obligasi, Dengan itu kayak instrumen keuangan bukan dari pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah untuk sebuah perusahaan atau investor yang meminjam dari investor. Jangan diunggah deposito. Obligasi. Apa sih obligasi itu? Jadi, obligasi adalah surat pinjaman dengan bunga tertentu yang diberikan oleh pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Jadi, obligasi ini berisi janji kepada pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan harus melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu obligasi. Merupakan tempat penyimpanan uang dengan jangka waktu penyimpanan bunga yang Obligasi itu surat pinjaman dengan bunga tertentu. satu lagi nih tentang deposito gimana ya? satu lagi nih ya Kak, kalau tentang deposito gimana? Deposito pernah sih, tapi nggak terlalu mendalam, cuman udah ingat sih nggak tahu. Seseorang yang menyimpan uang di bank dalam jangka waktu tertentu. Jadi, deposito itu adalah produk penyimpanan uang yang disediakan oleh bank yang dimana sistem penyetornya dilakukan di awal dan ketentuan penarikannya itu dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang sudah disepakati oleh nasabah dan bank. Adapun tiga jenis deposito. Yang pertama, deposito berjangka. Deposito berjangka adalah deposito yang menggunakan jangka waktu tertentu penarikannya yang telah disepakati oleh nasabah dan bank. Biasanya dimulai dari 1 sampai 24 bulan. Dan deposito ini diterbitkan atas nama perorangan atau lembaga. Yang kedua, ada sertifikat deposito. Sebenarnya, deposito ini sama seperti deposito berjangka waktu. Cuma yang membedakannya itu diterbitkannya. Nah, sertifikat deposito ini diterbitkannya itu tidak mengatasnamakan lembaga atau perorangan, tapi bisa dimiliki oleh siapa. Ketiga, ada deposito angkor. Deposito ini memiliki
jangka waktu yang sangat singkat, yaitu cuma 7 hari hingga kurang dari 1 bulan. Namun jika ingin mensetorkannya harus memiliki uang yang sangat besar, yaitu sekitar 50 juta sampai 100 juta tergantung oleh bank tersebut. Setelah tadi kita membahas pengertian dari jenis-jenis deposito, terus masih keuntungan deposito. Pertama, dapat dijadikan tabungan atau pinjaman kredit. Yang kedua, memperoleh hasil bunga yang lebih tinggi dari saham lainnya. Terus yang ketiga, dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito. Yang keempat, dijamin oleh lembaga penjaminan simpanan atau LPS. Surat utang negara ya, mungkin surat utang negara itu surat utang yang utangnya ditanggung pemerintah. Surat utang negara apa yang pernah surat negara saya Oke, kalau yang tentang surat utang negara Surat keluarga yang tentang pengakuan utang. Kalau saya sih tidak. saya kalau itu salah atau enggak ya, tapi itu kayak sama aja ya, dari keterangan keuangan Sama ya antara obliasi dengan surat utang negara. Satu lagi nih ya Kak. Nah, tadi kan kita sudah mendengar hasil wawancara yang saya dan teman-teman saya lakukan. Ternyata masih banyak loh yang belum tahu apa itu surat utang negara. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu surat utang negara. Surat utang negara adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk meminjam uang dari investor. Pemerintah menggunakan uang tersebut untuk membiayai proyek-proyek atau memenuhi kebutuhan keuangan lainnya. Surat utang negara merupakan salah satu cara pemerintah untuk mendapatkan sumber pendanaan selain dari pajak dan sumber pendapatan lainnya. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.